Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari Program Studi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu isu atau suatu prediksi yang katanya pada tahun 2023 dunia akan mengerikan, dunia akan gelap, dunia akan mengalami ketidakstabilan. Benar atau enggak nih? Isu-isu ini yang beredar nih benar atau tidak? Jadi lanjut saja, saya akan paparkan sedikit materinya. Dari beberapa sumber yang saya lihat, saya mengutip perkataan Bapak Jokowi bahwa pada tahun 2023 ada 66 negara yang akan terancam ambruk ekonominya. Jadi pada tahun 2023 diperkirakan dunia perlahan-lahan atau bertahap akan mengalami penurunan ekonomi. Pak Jokowi juga memaparkan bahwa ada 320 juta orang di dunia yang mengalami kelaparan akut. Dari data CNN, Pak Jokowi juga memaparkan bahwa ada 19.600 orang yang meninggal setiap harinya karena krisis pangan. Apa sih penyebabnya? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Tentunya yang menyebabkan hal ini ialah adanya penurunan ekonomi di dunia maupun di Indonesia, tetapi inflasi yang terus meningkat. Contohnya, kenaikan bahan-bahan pokok dan bersinggungan juga dengan kenaikannya BBM. Selanjutnya, ada beberapa hal juga yang dapat menyebabkan krisis ekonomi ini terjadi. Di antaranya ialah adanya kenaikan inflasi di dunia, kenaikan suku bunga bank sentral, melambatnya ekonomi di dunia akibat COVID-19, terakhir adanya kenaikan harga pangan dan harga energi yang berdampak pada perang Rusia dan Ukraina. Terhadap kasus ini, saya juga sudah melakukan wawancara singkat ke beberapa warga sekitar untuk mengetahui pandangan mereka tentang krisis ekonomi ini. Kita yang satu siap mental aja, terus yang kedua jaga kesehatan aja, yang penting makan secukupnya, jaga kesehatan itu aja. Pertama gimana ya, tanggapan masyarakat kecil itu ya ngikutin pemerintah aja lah. Ya bisa udah zamannya mau diapain kan. Tanggapannya kalau tahun depan terjadi krisis ekonomi lagi, kemungkinan akan lebih berat lagi ya, Mbak. Tahu dari sekarang besok ada krisis ekonomi ya, maksudnya sih harus siapin stok ya, cuman stok itu juga butuh duit juga kan ya. Tapi kalau kayak gitu mungkin kita bisa hemat dari sekarang. Kalau masyarakat kecil ya nggak ada persiapan. Kalau saya punya aset di bank itu apa, saya punya apa ya, kayak orang-orang itu apa, tabungan apa, saya tarikin, saya buat persiapan saya, tapi saya orang nggak punya kok. Sekarang ini paling ya ini ya, mengatur pengeluaran uang belanja gitu, terus investasi sama mencari tambahan lain. Pemerintah agar lebih memperhatikan lagi ke rakyat kecilnya. Sekarang sih udah memperhatikan, cuman lebih memperhatikan lagi apalagi di era zaman sekarang ya. Dan juga untuk anggaran pemerintahnya yang nggak penting dikurangin aja, dan yang nggak jelas dikurangin aja. Itu aja. Yang pokoknya buat kepentingan rakyat kecil aja. Pesan untuk pemerintah ya supaya ekonominya itu ya gimana ya, bahan-bahan sembako itu bisa stabil lah gitu. Kalau bisa ya BBM jangan naik, terus sembako juga nggak usah dinaikkan gitu. Pemerintah memberikan bantuan UMKM gitu terhadap masyarakat gitu, dan menyediakan lapangan kerja baru untuk mengembangkan manusia dalam negeri semaksimal mungkin. Dari tanggapan-tanggapan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa kita perlu menyiapkan hal-hal di kemudian hari. Misalnya kita menyiapkan kesehatan mental kita menyiapkan kesehatan fisik kita menyiapkan peluang-peluang yang ada dengan cara menabung, dengan cara tidak boros, dengan cara investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Terakhir, pemerintah harus bisa ikut andil atau memaksimalkan apabila kita terjadi krisis ekonomi di kemudian hari. Saya pribadi berharap semoga kita semua di tahun 2023 dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya atau tutur kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya Siti Nurhaliza, izin pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.